Oke, baik, sudah siap untuk kita mulai pelajarannya. Jadi untuk hari ini, minggu ke-6, jadi, kali ini kita membahas, menurut saya sangat menarik sekali ini temanya ya. Jadi teknologi yang mensupport untuk, green supply chain. Sebenarnya teknologi ini juga tidak hanya untuk, green supply chain saja begitu ya, tetapi secara luas, teknologi ini juga untuk, malah ada istilah yang namanya sustainable ICT gitu ya. Jadi, kalau kita bicara tentang ICT, maka penggunaan ICT itu tidak hanya terbatas pada green supply chain, tetapi juga untuk smart city, kemudian untuk misalkan perusahaan sendiri, apalagi sekarang saat ini pemerintah baru saja mengeluarkan undang-undang gitu ya terkait dengan proper. Jadi suatu industri itu bisa secara volunteer itu memiliki status proper apabila industri tersebut telah melakukan analisis dampak lingkungan terhadap produknya, gitu ya. Jadi disinilah akhirnya tiap perusahaan itu kalau memang mau dapat status itu, maka harus melakukan analisis dampak lingkungan. Nah, untuk melakukan itu tentu saja dibutuhkan data, gitu ya. Nah, data inilah yang harus dikumpulkan, sehingga peranan teknologi untuk data collection dan mungkin kedepannya itu adalah untuk decision making itu menjadi sangat krusial. Jadi itu intro dari saya. Nah, nanti ada di sini kita punya Mbak Dara dan Mas Jufrizal yang akan melakukan presentasi itu ya. Presentasi terkait dengan teknologi antar marketing dan supply chain. Saya persilahkan kepada Mbak Dara dan Mas Jufrizal. Silakan. Ya, terima kasih. Saya izin present ya, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fatima Dara dan rekan saya Jufrizal akan mencoba untuk menjelaskan hasil studi kami terkait Technologies of Marketing and Supply Chain Management Synergies. Yang pertama, intro. What is Green ICT atau Green Information Communication Technologies atau dalam bahasa Indonesia teknologi informasi komunikasi, yaitu semua solusi teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja lingkungan di seluruh perekonomian dan masyarakat. Green ICT sendiri memiliki kinerja lingkungan lebih baik dibandingkan teknologi informasi komunikasi pada umumnya, sehingga disebut juga Smart ICT atau Sustainable ICT. Lalu apa sih korelasinya Green ICT dengan Green SCM? Yaitu Green ICT akan membuat solusi-solusi untuk mendukung green practices pada supply chain. Begitupun supply chain yang akan mengimplementasikan green practices untuk membangun ICT-nya. Kemudian objektif atau tujuan dari Green ICT sendiri, yang pertama ada ICT for Green, yaitu menjadikan solusi teknologi informasi komunikasi untuk mengoptimalkan penerapan green practices, atau dalam kata lain, mengimplementasikan TIK untuk pengukuran, pemantauan, pengelolaan umum dari data yang terkait dengan pengaruh kegiatan bisnis terhadap lingkungan. Terus yang kedua ada Green for ICT, yaitu membuat solusi teknologi informasi komunikasi menggunakan green practices. Dengan kata lain, sebuah manajemen yang efektif dan efisien dari kegiatan yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi dan komputasi yang memiliki efek terhadap lingkungan. Lalu bagian 2 ada ICT Solutions for Green Practices. Solusi TIK atau ICT sendiri bertujuan untuk mengintegrasi dan optimalisasi dari semua aspek Green SCM, dari operasi dan keputusan pendukung pada semua level, yaitu ada level strategis, tactical, dan operasional, serta memberikan green practices dan metodologi terbaik untuk diimplementasikan. Secara garis besar, jika digambarkan, Green ICT itu memiliki 3 aspek besar pada Green SCM. Yang pertama ada otomasi, optimalisasi, dan mendesain ulang proses Green SCM. Yang kedua ada meningkatkan komunikasi antar mitra Green Supply Chain. Yang ketiga ada mendukung keputusan Green Supply Chain Management. Jika ditelusuri lebih dalam, yang pertama adalah otomasi, optimalisasi, dan mendesain ulang Green SCM yang bertujuan untuk mencapai otomasi, simplifikasi,
optimalisasi, dan redesign Green SCM yang termasuk di dalamnya ada pengadaan atau sourcing atau procurement, kemudian ada manufaktur termasuk product design dengan contohnya mengganti bahan baku atau proses yang berbahaya ke yang lebih ramah lingkungan. Terus yang ketiga ada remanufacture, ini yang pernah dijelaskan oleh Mas Farudin sebelumnya, ada recycle, repair, disassembly, reuse, dan lain-lain. Ada pergudangan, lalu ada supply chain network design, ada manajemen limbah, dan tujuan lainnya adalah termasuk mencari dampak lingkungan pada logistik supply chain system. Lalu yang kedua ada meningkatkan komunikasi mitra green supply chain, mencapai koordinasi, kerjasama, dan integrasi mitra yang di dalamnya ada suppliers atau trading juga customer. Contohnya di sini, contoh ICT-nya adalah VMI atau Vendor Managed Inventory, Electronic POS atau Point of Sales, juga CPFR yaitu Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada mendukung keputusan Green SCM yang terdapat di 3 level bisnis, yaitu operasional, taktikal, dan strategis, yang kemudian akan menuntun kepada penetapan kerangka kerja yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan ke depannya. Dan concern yang masuk dalam keputusan Green SCM sendiri itu ada pemilihan fasilitas, lokasi, dan ukuran dan jumlah yang memiliki dampak kepada total operating cost, energi terpakai, dan lain sebagainya. Kemudian ada procurement planning, distribution planning, dan transportation, production management, inventory management, dan material handling. Lalu bagian ketiga ada Green ICT Solutions. Green ICT Solutions sendiri ada 5 bagian. Yang pertama ada Environmental Management Information System, yang kedua ada LCA, yang ketiga ada IoT, keempat auto identification, kelima business intelligence. Yang pertama ada Environmental Management Information System atau EMIS. EMIS ini mengelola fungsi sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan standar ISO. EMIS juga mencatat dan mempertahankan atau maintain data real time yang dihasilkan dari aktivitas environmental management system seperti limbah, konsumsi energi dan air, gas emisi, dan lain sebagainya. Kemudian juga membantu menganalisis environmental cost atau risk, impact assessment, dan juga LCA. Lalu yang kedua ada LCA tools. LCA tools ini adalah teknik untuk mengkuantifikasi dampak lingkungan dari produk atau jasa pada setiap tahap siklus hidupnya, seperti yang terdapat di layar. Di sini adalah tahap siklus hidup sebuah produk atau jasa. Kalau di buku itu contohnya adalah untuk gas and oil company. Yang pertama ada raw materials, di bawahnya ini yang termasuk ada proses dari pengambilan raw materials yaitu extraction, juga transportasinya. Kemudian di bagian produksi ini ada manufacturing of material, juga manufacturing of product. Ada juga distributionnya, manufacturing process for packaging, dan energy and waste of transportation. Lalu ada use yaitu energy and environmental waste, maintenance or preservation of product. Dan yang terakhir, end of life, itu adalah energy of environmental related to disposal atau pembuangan, waste management method, recycling, dan juga tempat pembuangan akhir atau sanitary landfill. Lalu yang ketiga ini ada IoT atau Internet of Things. Di sini adalah teknologi yang memungkinkan untuk menghubungkan objek fisik dengan tujuan untuk bertukar informasi dan fungsi. Contohnya yang paling umum adalah sensor, RFID, radar vision, dan pada kasus Green SCM, biasanya IoT yang digunakan ini terdapat di proses manufaktur, penyimpanan, transportasi, dan distribusi, serta mungkin juga untuk pengumpulan dan koordinasi data yang biasanya pada Green SCM ini menggunakan embedded sensors dan communication technology. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Jufrizal. Oke, selanjutnya mengenai tools auto identification. Auto identification ini sendiri berkaitan dengan teknologi sensor, di mana teknologinya berkaitan dengan pengambilan dan penyimpanan informasi secara otomatis dengan perantara sensor dan mengirimkannya ke perangkat lain atau sistem informasi. Beberapa teknologi yang sudah digunakan diantaranya ada barcode, radio frequency identification, smart card
identifikasi penglihatan dan suara, biometrik dan lain sebagainya. Di mana dari beberapa teknologi ini, teknologi RFID adalah salah satu teknologi yang lebih relevan dan mudah untuk digunakan. Next. Nah, teknologi RFID ini sendiri terdiri dari beberapa atau 3 komponen untuk penjalanan sistemnya. Di antaranya ada teks, yaitu alat yang terintegrasi, di mana alat ini dapat menyimpan data dari beberapa bit hingga beberapa kilobit. Dan juga ada antena, di mana antena ini berguna untuk mengumpulkan dan mengirim data ke tag dan dari tag. Dan ada juga komponen reader, di mana perangkat yang dikendalikan oleh komputer dan transmisi gelombang melalui antena ke tag yang ditempatkan pada radius tertentu sehingga dapat mendeteksi informasi yang tersedia. Salah satu contohnya yaitu smart container, di mana di sini dapat mengetahui bagaimana proses sebuah produk itu masuk dan keluar, dan langsung real time diupdate ketika saat disensor pada waktu itu. Oke, next. Namun dari teknologi RFID ini memiliki beberapa keuntungan dari beberapa teknologi lainnya. Di antaranya untuk menyimpan data lebih banyak dibandingkan teknologi barcode dan lainnya. Dan juga dapat menyimpan informasi dan membaca beberapa teks secara bersamaan. Dapat update informasi secara real time, dan juga berkurangnya pekerjaan yang dilakukan secara manual seperti proses pencatatan dokumentasi dan lainnya. Lalu juga memantau siklus hidup produk dan kualitas produk. Namun di balik keuntungannya ada beberapa kerugian, diantaranya yaitu biaya pengaplikasian sistem RFID ini tercatat lebih mahal dibandingkan beberapa teknologi sensor lainnya, dan juga data dapat teracak lebih mudah dan rentan dicuri, apalagi data-data rahasia perusahaan ketika ada beberapa oknum yang memiliki alat pembaca sensor dan data ini mudah terbaca. Dan frekuensi yang dipancarkan oleh peralatan lain mudah menimbulkan gangguan sistem RFID, karena sistem RFID sendiri menggunakan sistem sensor, sehingga ketika ada gangguan dari sensor lainnya juga akan mengganggu sistem RFID bekerja. Selanjutnya tools berkaitan dengan business intelligence atau kecerdasan bisnis. Hal ini berkaitan dengan collect data, yaitu tools big data, di mana tools big data ini sudah mencakup beberapa tantangan atau 4 tantangan khususnya, di mana salah satunya yaitu data itu sendiri banyak bentuknya dan tidak dapat dikelola dengan teknik sederhana dan tradisional, sehingga diperlukannya analisis big data. Dan juga yang kedua, business data is stored everywhere, di mana data dan informasi disimpan dalam bentuk jenis sistem dan dalam berbagai bentuk. Yang ketiga yaitu the important role of business data semantics, di mana perlu adanya kesepakatan untuk memberikan pengertian yang sama untuk semua data bisnis, ya, seperti franchise dalam satu perusahaan harus memiliki standar yang sama untuk proses penjalanan sistemnya. Yang keempat, provision of fully configurable reports of area of interest, di mana masing-masing divisi seperti keuangan, HR dan lainnya harus memiliki integrasi dalam hal menilai dan mengevaluasi keefektifan dari sistem SCM itu sendiri, terkhususnya green supply chain. Oke, next. Nah, lalu bagaimana dengan making ICT solution using green practices, di mana Gartner Inc. menjelaskan 2% emisi karbon dioksida global bersumber dari perusahaan ICT, di mana perusahaan ICT ini sendiri rata-rata menggunakan PC, dan PC ini mengkonsumsi listrik 100 sampai 200 watt per hari kerjanya. Dan pada tahun 2020 penggunaan PC hampir
mencapai 4 miliar, sehingga dapat dibayangkan berapa emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan ICT ini, juga konsumsi listriknya per tahun atau per periode waktu. Dan dari beberapa permasalahan ini, dari Gartner Inch ini, beberapa solusi yang mungkin dapat ditawarkan dalam proses green practices, yaitu dibangun dari bahan yang ramah lingkungan, dan juga diupayakan konsumsi daya rendah, yaitu konsumsi seperti PC-nya lebih minimal lagi, dan juga memiliki kemampuan computer power management sehingga mesin dapat mati otomatis ketika tidak digunakan, yang bertujuan untuk mengurangi biaya operasional dan emisi karbon. Dan dalam proses pengemasan diharapkan menggunakan material yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan. Dan pada siklus akhir hidupnya diharapkan dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Oke. Nah, ini salah satu tools di Eropa yang sudah diaplikasikan pada perusahaan, yaitu tools analisis tools Green SCM, yang sudah mencakup beberapa production process, energy consumption, dan waste management, di mana di sini datanya akan diinputkan pada satu platform ini, dan akan dianalisis hasilnya nanti dalam bentuk chart atau grafik. Nah, ini hasil dari analisis per produk, waste management, dan juga tadi untuk untuk use dan end of life-nya. Dan setelah diinputkan datanya, akan diketahui per masing-masing sistem dari Green SCM ini berapa eco indikator dari production, use, dan end life. Ketika eco indikator ini lebih besar, maka akan menghasilkan impact yang lebih besar juga terhadap lingkungan dalam segi green itu sendiri. Baik, mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Jika ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dara dan Mas Jufri. Udah ngomong tapi lupa Pak, kayaknya kamu gitu. Oke, baik, saya persilahkan teman-teman untuk bertanya. Tadi kayaknya saya pertama kali lihat yang angkat tangan itu Mas Fakhrudin ya. Tapi setelah itu saya nggak lihat urutannya. Nanti mohon maaf, nanti setelah Mas Fakhrudin mungkin urutannya mungkin akan ini ya, acak ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Berta atas kesempatannya, kepada Mas Jufrizal dan Mbak Dara ya. Mau bertanya tentang ini kan teknologi secara umum untuk ini ya, Green SCM ya. Nah, secara kita ketahui untuk dari komposisi bisnis di Indonesia itu kan kebanyakan adalah bisnis kecil ya, UMKM. Nah, itu sekitar 65%. Nah, sedangkan yang lain itu kan 25% menengah, sedangkan yang kecil yang skalanya besar itu hanya 10%. Nah, apakah ada pengelompokan dari teknologi ini yang misalkan yang teknologi tadi yang salah satu yang dibahas itu kan ada vendor inventory management. Nah, itu bisa nggak diaplikasikan untuk semua, ataukah hanya dia itu khusus untuk yang besar atau yang menengah? Nah, dan point of sale ya tadi, mungkin bisa dijelaskan kira-kira kalau bisa diaplikasikan di UMKM itu seperti apa? Terus batasannya misalkan jika dikembangkan dengan teknologi IoT itu seperti apa? Ya? Mungkin itu aja. Terima kasih sebelumnya. Ya, silakan langsung dijawab saja. Baik, terima kasih Mas Fakhrudin untuk pertanyaannya. Mungkin saya mencoba menjawab. Di sini beberapa teknologi yang digunakan memang
belum terkhusus untuk beberapa jenis bisnis, misalnya UMKM atau perusahaan. Namun beberapa teknologi ini tentu bisa dapat diaplikasikan pada masing-masing jenis bisnis karena ini tidak memiliki batasan tertentu. Ya, contohnya saja seperti IoT. Ketika di UMKM itu ada proses produksi, proses pengiriman dan proses pengepakan atau dan lainnya itu dapat dicakup dalam IoT itu sendiri, dan juga dapat pengaplikasian seperti teknologi RFID pun juga dapat diaplikasikan. Begitupun dengan perusahaan yang skala besar. Namun tantangannya tentu dari segi hal biaya, karena untuk pengaplikasian teknologi ini memerlukan beberapa biaya yang lebih besar. Dan kalau untuk pengaplikasian di perusahaan besar tentu agak lebih mudah gitu ya, karena infrastruktur dan biaya yang dihasilkan juga mereka juga lebih memadai daripada UMKM. Begitu. Mungkin itu sedikit pandangan saya. Jika ada tambahan dari Mbak Dara, silakan. Terima kasih. Beberapa waktu lalu saya baca sekilas terkait Green ICT pada SME atau UMKM. Jadi sebenarnya Green ICT sendiri ini tidak hanya untuk mereka yang sudah perusahaan besar, bahkan yang kecil pun bisa. Contohnya mungkin untuk VMI atau Vendor Managed Inventory, saya kurang yakin apakah ada harus yang memiliki inventory yang besar atau bagaimana. Tapi yang untuk POS atau point of sale itu justru sekarang ini banyak sekali UMKM yang menggunakan point of sale. Seperti contohnya yang lagi ngetren ini ada Maju, ada Moka dan lain-lain. Jadi saya pun pemilik UMKM juga menggunakan point of sale. Jadi saya yakin bahwa Green ICT ini tidak hanya terpaku pada perusahaan besar seperti itu, karena menggunakan Green ICT sendiri pun bisa meningkatkan revenue dan memudahkan pencatatan seperti itu. Terima kasih. Ya, menarik sekali tadi Mbak Dara. Malah ini mungkin Mbak Dara pemilik ini juga ya, bisnis UMKM. Ya Bu, mungkin nanti bisa di-share kali ya. Saya setuju saya dengan Mbak Dara ya. Jadi kalau kita bicara tentang konsep tentang green supply chain itu tidak harus berlaku untuk large scale gitu ya. Small scale pun bisa gitu ya. Cuma nanti pertanyaannya adalah apabila kita ingin mengimplementasikan green supply chain, kemudian jadi kasarnya gini, konsep itu diterapkan di intinya semua industri lah gitu ya. Tetapi caranya untuk mengimplementasikan tentu saja akan disesuaikan dengan resource atau kapasitas yang dimiliki oleh industri itu. Jadi kalau untuk mungkin large companies, maka dia punya resource lebih banyak, misalkan untuk menerapkan IoT atau beberapa teknologi ICT, karena memang skillnya juga cukup besar, sehingga worth gitu ya untuk di-handle dengan menggunakan teknologi yang canggih. Nah sementara kalau kita lihat di UMKM, itu kan kalau kita lihat prosesnya itu sederhana. Even misalkan kalau kita mau handle dengan manual pun bisa, walaupun mungkin agak repot ya gitu ya. Tetapi tidak berarti bahwa kita harus menggunakan teknologi yang canggih gitu ya. Jadi mungkin kita bisa saja menggunakan teknologi sederhana yang UMKM-nya itu familiar dan bisa affordable gitu. Jadi isinya di sini sebenarnya. Jadi lebih ke bagaimana kita itu bisa memilih teknologi yang sesuai dengan kapasitas atau resource SDM yang kita punya. Nah itu jadi tantangannya di situ. Malah sebenarnya kalau mungkin saya boleh challenge nih teman-teman ke depan gitu ya. Jadi justru teman-teman ini yang nanti akan mendefinisikan jenis teknologi apa sih yang kira-kira cocok gitu ya, dan sesuai dengan resource atau kapasitas yang dimiliki oleh UMKM. Kita kan punya, kita kan sudah mungkin berpuluh-puluh tahun ya, teknologi untuk supply chain itu mungkin sudah bergerak mulai tahun 2000-an, penggunaan teknologi sudah 2000-an. Nah selama waktu itu kan sudah ada evolusi teknologinya gitu ya. Nah kalau sekarang kita bandingkan dengan yang perusahaan besar kan sudah menggunakan ya bisa dikatakan smart factory gitu ya. Tapi kalau untuk perusahaan kecil ini tidak harus sampai ke sana gitu ya. Nah sampai mana itu UMKM-nya itu? Nah itu mungkin bisa jadi topik menarik itu untuk dieksplorasi gitu. Ya mungkin saya hanya menambahkan itu saja ya. Jadi kita tidak memaksakan bahwa industri itu harus menerapkan
teknologi yang sama gitu ya, tapi manakah teknologi yang memang cocok gitu ya sesuai dengan resource-nya. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Tentu saja kalau misalnya UMKM kita paksa untuk pakai teknologi yang di situ biayanya cukup besar, mereka nggak akan sanggup. Bagian untuk mengoperasikannya butuh SDM yang memadai ya, orang teknologi IT yang memadai. Tapi kalau enggak ya nggak bisa kan. Itu ya silakan pertanyaan kedua. Bu, berarti tadi intinya ya contohnya apa ya Bu? Mungkin aplikasi untuk yang kecil UMKM pemilihannya. Gimana? Contohnya berarti apa ya yang bisa untuk Makanya direalisasikan? dicari. Wah, Ya, berarti paling ini gampang dulu. sebenarnya lihat aja di toko-toko menggunakan teknologi barcode. Kalau kita memaksakan untuk RFID tidak mungkin gitu ya. RFID itu cocok untuk yang misalkan untuk yang item-item kecil yang value-nya kalau itu hilang itu kasarannya value-nya tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dengan menggunakan barcode sekarang kan hampir semua free, padahal dulu barcode itu kan teknologi yang mewah, tidak semuanya itu punya bisa menerapkan barcode, tapi sekarang kan menjadi teknologi yang sangat mudah. Nah, tadi mungkin Mbak Dara bisa menambahkan gitu ya, penerapan UMKM-nya tuh yang tadi terkait dengan point of sales itu tuh apa gitu ya. Jadi point of sales itu kan sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita mengcapture data penjualan itu secara otomatis, kemudian masuk dalam sistem dan kemudian bisa kita gunakan untuk decision making. Nah, mungkin Mbak Dara bisa ini menjelaskan contoh-contohnya yang sudah diterapkan. Silakan Mbak Dara. Terima kasih Bu. Kalau yang saya tahu UMKM kebanyakan ya termasuk yang paling banyak ini rumah makan. Biasanya mereka kan menggunakan kasir. Nah, kasir ini point of sales yang mereka gunakan di Green ICT ini gitu. Jadi contoh yang di Indonesia tuh dulu mungkin point of sales di Indonesia dari kebanyakan aplikasinya dari luar negeri, tapi sekarang ini banyak sekali yang buatan anak Indonesia gitu. Seperti contohnya tadi yang sudah saya sebutkan, ada point of sales Muka, ada Maju, ada Pawon. Itu mereka memiliki fungsi dan kegunaan yang sama, tapi mungkin memang beberapa fitur berbeda dan juga harganya berbeda. Kalau menurut saya sih sepertinya yang paling ngetren atau yang paling eksis ini adalah point of sales itu. Mbak Dara mungkin bisa jelaskan jenis teknologinya yang Moka dan Pawon itu pakai apa ya? Smartphone kah apalah? Itu ya Bu, pakai smartphone, jadi dia bisa pakai iOS ataupun pakai Android. Jadi dia berbasis. Caranya gimana? Boleh dijelasin detailnya. Biasanya, misalkan kalau saya beli ke toko itu, kemudian harus ngapa-ngapain gitu. sebenarnya sistem kerjanya seperti kasir biasa sih Bu. Jadi dia cuma mencatat penjualan dan juga ada penjualan, inventorinya, terus pengeluaran, semuanya dicatat dalam point of sales. Jadi nanti sebelum menggunakan point of sale tersebut, biasanya kita menginput data apa saja, kayak produk apa saja yang kita jual, apa saja yang harus kita beli, inventorinya ada berapa, dan apa saja itu kita catat di point of sales. Jadi nanti setiap ada transaksi ataupun setiap ada transaksi, kita bisa mencatat langsung dan datanya itu langsung terupdate secara otomatis seperti itu. Sebentar, tadi saya agak ketinggalan. Untuk capture datanya pakai teknologi apa tadi? Kalau capture datanya ini biasanya input manual Bu, jadi ke smartphone-nya manual, tidak pakai langsung barcode. Jadi dari barangnya itu, data barang itu dimasukkan secara manual di smartphone gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya tidak entirely point of sales ya? Iya, kalau entirely point of sales itu data dari barang masuk ke kasarannya mesinnya itu harusnya dilakukan secara otomatis. Jadi tidak ada human intervention di sana. Sebenarnya mungkin kalau nggak salah sih ada Bu, cuma kebetulan yang saya pakai ini tidak yang otomatis, jadi saya kurang paham kalau yang itu. Seperti itu Bu. Oke. Ya, silakan. Mungkin semoga Mas Fahrudin udah oke ya. Silakan dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Siapa ya? Mbak Lucia, silakan. Iya, terima kasih Bu. Mbak Dara sama Mas Zubriza, tadi kan di awal disebutkan bahwa peran teknologi itu ada dalam pengambilan keputusan GSCM ya. Nah, kaitannya kalau misalnya di 3 level bisnis nih, operasional, taktis dan strategis gitu, contoh kasusnya di lapangan gimana ya Mbak ya? Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Lucia untuk pertanyaannya. Untuk 3 level bisnis ini, yaitu operasional, taktis, dan strategis, ini berkaitan dengan pengambilan keputusan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di mana operasional itu sendiri berkaitan dengan pengambilan keputusan yaitu per hari, untuk taktis ini lebih menengah yaitu per bulan atau per tahun, dan strategis untuk jangka yang lebih panjangnya seperti 5 tahun mendatang atau beberapa tahun yang akan datang. Nah, untuk beberapa contoh yang mungkin dapat saya gambarkan, salah satunya perusahaan Aqua misalnya, di mana untuk pengambilan keputusan per hari dari segi GSCM-nya misalnya berapa limbah yang dihasilkan dalam satu hari ini, sehingga apa keputusan yang harus diambil seperti biaya dan juga resource yang digunakan seperti apa. Nah, sedangkan yang untuk taktis ini lebih ke arah berkaitan dengan planning, di mana setiap beberapa periode atau per tahun atau per bulan ini berapa waste yang dihasilkan atau biaya yang dihasilkan dari produk yang sudah diproses, seperti itu. Dan ini juga berdasarkan dari plan atau order yang sudah direncanakan, sehingga dapat dijadikan untuk proses pengambilan keputusan. Nah, yang tantangannya ini lebih ke arah yang strategis, yaitu pengambilan keputusan dalam jangka panjang, karena ini memerlukan analisis yang lebih detail dan juga lebih panjang. Salah satunya di perusahaan Aqua ini mungkin yang bisa saya gambarkan yaitu pengaplikasian galon, di mana galon ini kan per tahun atau per beberapa tahun kan dia akan terus kembali lagi ke perusahaan, diisi lagi, dan juga akan kembali lagi ke konsumen, dan terus berulang, sehingga untuk kedepannya mereka lebih tahu perencanaannya seperti apa walaupun dalam jangka panjang. Mungkin begitu, Mbak. Kira-kira mungkin Mbak Dara ingin menambahkan? Dari saya cukup setuju dengan Mas Jupri yang tadi. Ya, saya rasa udah ini ya, menurut saya udah representatif jawabannya, jadi mungkin saya tidak ngulang ya. Semoga Mbak Lucia oke ya. Sudah Bu, terima kasih. Oke. Silahkan kemudian Mas Yulfi. Oke, terima kasih untuk Mas Yulfi Kusuma sudah bertanya melalui chat, di mana pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana big data dapat mempengaruhi penerapan teknologi terhadap green SCM itu sendiri. Nah, seperti pada beberapa maksudnya dari materi slide tadi itu mengenai dengan business intelligence, di sana membahas tentang big data tools, di mana big data ini berkaitan dengan banyaknya data dalam bentuk dan berbagai jenis. Nah, sehingga big data tools ini sangat perlu untuk diaplikasikan. Nah, terus bagaimana penerapannya terhadap green SCM? Mungkin saya bisa mencontohkan dalam salah satu contoh di sini ada smart container di Eropa sana dengan pengaplikasian RFID, di mana smart container ini sudah dapat collect data mengenai berapa karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses perjalanannya, di mana itu kan datanya nggak hanya data karbon dioksida saja, juga data perjalanannya seperti apa dan berapa bahan bakar yang dihabiskan, juga berkaitan dengan apakah di perjalanan dia itu ada kendala macet atau bagaimana, sehingga semua data yang mencakup dan berbeda jenis itu dapat dicakup dalam big data, sehingga nanti diharapkan dengan data yang sudah terkumpul itu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan green SCM itu sendiri. Mungkin seperti itu. Jika Mbak Dara ingin menambahkan, silakan. Saya mungkin menambahkan sedikit. Jadi bagaimana big data mempengaruhi penerapan teknologi terhadap green supply chain?
yang pernah saya baca sekilas, untuk menerapkan salah satu komponen utama untuk menerapkan Green Supply Chain Management atau Green ICT ini adalah memiliki teknologi yang mumpuni. Sehingga bagaimana big data mempengaruhi, semakin besar data tersebut, maka teknologi yang dibutuhkan untuk menerapkan green supply chain itu semakin tinggi. Sebagai contohnya, yang salah satu perusahaan besar yang pertama kali menerapkan vendor managed inventory itu adalah salah satu green ICT ya, adalah Walmart. Walmart ini termasuk satu perusahaan yang menjadi kiblat terkait implementasi VMI sendiri. Dan yang kita ketahui, Walmart ini memiliki data yang sangat besar, dan karena dia memiliki teknologi yang memadai, itu yang membuat Walmart ini menjadi salah satu kiblat PMI di perusahaan-perusahaan di dunia seperti itu. Semoga menjawab Mas Zulfi. Ya, saya rasa pertanyaannya membutuhkan jawaban yang cukup general, karena kalau bagaimana bisnis intelijen atau big data bisnis analytics itu mempengaruhi green supply chain, yang tentu saja pengaruhnya akan sangat besar karena akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik kan gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan itu implementasinya mudah, mungkin hampir semuanya akan melakukan itu gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Zulkifli dan Mbak Dara, dengan menurut saya sih sudah cukup representatif ya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Zulfi. Itu jadi malah sekarang itu memang trennya itu adalah ya kalau bisa sekarang itu malah ada istilah namanya supply chain analytics gitu ya. Jadi bagaimana kita menerapkan business analytics itu untuk konteks supply chain. Jadi arahnya trennya sekarang menjadi ke sana gitu. Oke, lanjut, kemudian silahkan Mbak Anissa, silahkan. Nanti langsung dijawab aja ya Mbak Dara sama Mas Rizal ya, nggak perlu saya persilahkan ya biar nggak bolak-balik saya. Ya, silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Yang mau saya tanyakan itu terkait assessment terhadap Green ICT. Adanya assessment itu kan bisa jadi men-trigger setiap company untuk mengevaluasi penerapan baik itu Green SCM maupun Green ICT-nya. Nah, yang pertanyaan saya kira-kira saat ini sudah ada belum sih terkait assessment terhadap Green ICT itu? Apakah misalnya dia masuk dalam ISO atau seperti apa kayak gitu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa, saya mencoba menjawab ya. Untuk assessment terhadap Green ICT ini sebenarnya saya kurang paham. Yang saya tahu ada satu assessment yang termasuk Green ICT, yaitu LCA, itu untuk assessment life cycle assessment untuk menilai terhadap dampak lingkungan dari setiap stage yang tadi sudah dijelaskan. Cuma untuk assessment terhadap Green ICT, mohon maaf saya kurang paham. Mungkin Mas Zulkifli bisa membantu menjawab. Mungkin di sini saya lebih menggambarkan kepada aplikasi yang sudah digunakan di Eropa pada slide yang terakhir Mbak Dara. Ini ya. Nah, iya. Nah, ini juga berkaitan dengan penjelasan Mbak Dara mengenai LCA tools. Ini juga sudah menerapkan sistem LCA tools itu sendiri, di mana ini udah ada penjelasan tentang production process, energy consumption, dan waste managementnya, dan berguna untuk analisis Green ICT itu sendiri, dan nanti hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk data dan pie chart gitu Mbak. Nah itu nanti ada angkanya, jadi akan diketahui berapa semakin besar angka impact eco-nya gitu, maka impact-nya terhadap lingkungan juga akan semakin besar. Mungkin itu salah satu aplikasi sih penggambarannya begitu. Semoga menjawab Mbak. Ya, ya tadi udah dijelasin sih. Jadi emang kalau tentang aplikasi itu banyak sekali sebenarnya. Cuma ya itu tugas kita itu karena kita di sini mungkin hanya masih teoritis ya. Jadi kita hanya paham tentang petana ICT itu seperti apa, manfaatnya apa, kendalanya apa, dan kemudian makanya tadi saya challenge gitu buat adik-adik, kalau ada yang mau tesis ke sana gitu ya, carilah teknologi mana sih yang sebenarnya tepat gitu ya
kita digunakan untuk ya tadi karakter perekonomian di Indonesia didominasi kebanyakan dari UMKM gitu. Jadi sebenarnya teknologi di sana itu udah banyak gitu ya, dengan berbagai macam fitur-fiturnya dan segala macam kelebihan dan keterbatasannya gitu ya. Jadi di sini malah kita sebenarnya bisa mengekspor atau mungkin malah bisa buat sendiri gitu sesuai dengan kebutuhan kita sendiri gitu. Mungkin itu Mbak Anissa, gimana? Ada pertanyaan lagi tambahan kah? Enggak Bu, ya udah cukup. Terima kasih. Ya mungkin kelemahan kita di sini adalah kita belum banyak tahu ya teknologi apa gitu yang sekarang ada gitu. Jadi ya karena memang skop untuk kuliah ini juga masih lebih pengenalan dan kalau di buku ini kan hanya menceritakan ini dulu sudah pernah ada teknologi yang tadi dijelaskan tentang eco cycle gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita ketahui di sini karena nanti ke depannya tuh kita yang mendesain sistem informasinya, kita tahu fitur-fitur apa yang harus kita capture, data apa yang harus kita capture, kita ambil dan itu kemudian digunakan untuk apa. Itu sebenarnya tugas mahasiswa, tugas teknik industri itu di sana. Nah, sementara untuk bikin implementasi teknologinya itu sudah orang lain ya, maksudnya core competence dari teman-teman mungkin yang di IT yang mungkin lebih mumpuni. Oke, lanjut mungkin selanjutnya yang bertanya Mbak Siti Agnia, silakan. Ya, selamat siang teman-teman dan Bu Berta. Saya izin bertanya Mbak Dara dan Mas Yufriza. Mungkin peran kritis dari ICT sendiri bagi para stakeholder di Green SCM sendiri itu bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Salsa. Saya mencoba menjawab. Jadi peran kritis dari Green ICT bagi para stakeholder di green supply chain itu adalah tujuan utama dari Green ICT sendiri adalah untuk economic growth ya. Kenapa bisa economic growth? Karena satu dari mengaplikasikan Green ICT kita bisa menganalisis dampak materialnya, kemudian resourcesnya, proses produksinya, kualitasnya juga. Lalu yang lainnya juga adalah sebagai supporting tools, seperti salah satu di Green ICT itu yang paling terkenal ada RFID. Kenapa RFID ini kritis ya, memiliki peran kritis untuk bagi para stakeholder karena dia memudahkan dalam pendataan, juga transparansi data yang membuat supply chain tersebut semakin lebih pendek, jadi waktunya lebih singkat, lead time-nya lebih singkat, dan juga sebagai apresiasi lingkungan di seluruh sistem terhadap sistem ekologi dan juga menjembatani gaps informasi antar stakeholder seperti itu. Mungkin ada dari Mas Yufrizal ada tambahan? Mungkin itu saja. Mungkin cukup yang disampaikan oleh Mbak Dara, saya sangat setuju. Semoga menjawab Mbak Salsa. Ya, tadi saya pertanyaannya dari Mbak Anissa, kemudian Mbak Siti Agnia agak-agak mirip ya, sama satu lagi Mas Yulfi kalau nggak salah ya, ya nggak sih? Kalau tadi Mbak Anissa lebih ke assessment ICT-nya Bu. Oh, ya. Fokus berarti saya ya. Oke. Jadi pertanyaannya tadi peran kritis teknologi informasi komunikasi. Peran kritisnya? Iya, terhadap stakeholdernya. Maksudnya maksudnya gimana? Peran kritis itu gimana? Definisi peran kritis itu apa ya? Bahasa Indonesia saya kok nggak betul bagus ya. Apa sih peran kritis? Kalau yang saya tangkap ya gimana Mas Salsa? Mungkin maksud saya lebih ke peran penting gitu ya Bu, peran utama dari ICT sendiri untuk para stakeholdernya Green SCM sendiri, seperti itu. Oh ya, makanya kalau mungkin pertanyaannya itu kan jadi mirip kayak pertanyaannya Mas Yulfi tadi ya, sama Mbak Anissa, tebakan saya yang saya tangkap loh ya. Jadi lebih ke kenapa kita butuh ICT gitu loh pertanyaan, gitu kan ya? Apa perannya ICT buat buat intinya buat supply chain, dan kalau kita bicara tentang sistem supply chain ya termasuk stakeholder di dalamnya, bisnis proses di dalamnya kan gitu ya. Oh, iya nggak sih? Yang saya tangkap gitu sih. Tadi sih Mas Zulfi kalau nggak salah pertanyaannya tentang big data. Iya, sama kan big data kan hubungannya juga ICT juga. Oh iya Bu, itu kan bagian dari ICT juga. Iya. Ini yang maksudnya, jadi maksud saya gini, nggak apa-apa, maksudnya
saya jadi bisa menyimpulkan bahwa kita ini sekarang masih dalam proses gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini dalam proses memahami. Untungnya kita itu mau menerapkan ICT kan gitu. Di dalam ICT itu ya, ICT kan hanya enabler ya teknologinya kan macam-macam. Bisa pakai RFID, di situ bisa pakai big data, atau nanti di situ pakai barcode atau sistem-sistem yang lain lagi kan gitu. Tapi kan konten besarnya itu adalah kita menggunakan information and communication technology kan gitu. Nanti bentuk teknologinya itu apa kan macam-macam di dalamnya. Oke lah, jadi saya rasa sih ini jawabannya ya mungkin hampir mirip-mirip kayak tadi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu memang jadi salah satu ini ya, jadi salah satu pertanyaan penting. Jadi mungkin saya mengingatkan ada 3 pertanyaan penting yang harus dijawab oleh adik-adik gitu ya setelah kita melakukan kuliah ini gitu ya. Jadi yang pertama saya ingatkan kembali ya, apa itu Green ICT dan jadi kita punya beberapa istilah Green ICT, ada Smart ICT, dan ada Sustainable ICT. Fitur-fitur apa sih yang membedakan antar ketiga konsep itu? Ini konsep ya. Nah, jadi bagaimana ketiga itu bisa berkontribusi untuk untuk green supply chain gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teknologi apa? Kok saya bilang teknologi apa atau bidang apa yang biasanya itu banyak menggunakan teknologi. Maksudnya bidang-bidang dalam supply chain atau bisnis proses yang ada dalam supply chain yaitu membutuhkan teknologi. Jadi bidang di sini baru saya bilang bidang-bidang kritis ya. Jadi area yang kritis yang ada di dalam supply chain di mana itu yang membutuhkan teknologi. Jadi kasarannya kalau saya menggunakan teknologi di bisnis proses itu maka akan sangat jauh meleverage gitu ya. Memberikan daya ungkit yang lebih baik lagi atau performanya bisa meningkat secara drastis. Nah, itu yang perlu adik-adik tahu. Tadi udah dijelasin juga sih sama Mbak Dara sama Mas Rizal ya. Kemudian yang terakhir, nah ini, jadi teknologi apa yang ada di saat ini yang kita punya, gitu. Jadi tadi sudah beberapa disinggung ya. Nah, makanya nanti untuk ekspor lebih jauh, saran saya sih kalau ada yang memang tertarik di bidang teknologi mungkin bisa mengarah ke sana. Jadi bisa melihat bagaimana evolusi teknologi itu digunakan di supply chain dan nanti bisa memprediksi kedepannya seperti apa gitu. Dan mungkin kalau mau mendetailkan lagi, ya ini loh teknologi yang saat ini memang cocok untuk karakter dari bisnis di UMKM misalnya. Jadi itu sih yang pertanyaan selik saya challenge saja gitu ya, pertanyaan yang tidak harus dijawab sekarang tapi silahkan dipikirkan. Oke, kemudian saya lanjutkan ya, pertanyaan dari Mbak Silvi, silakan. Baik Bu, terima kasih Mbak Dara sama Mas Jufriza. Saya di sini mungkin akan bertanya tentang vendor manage inventory. Di situ setahu saya itu kan sebuah strategi inventory ya, yang mana supplier itu ikut bertanggung jawab atas ketersediaannya barang di pengecer kayak gitu. Nah, itu gimana itu bisa disebut sebagai green ICT sendiri seperti itu? Mungkin kalau dari sisi teknologinya memang ada sharing data di situ. Namun bagaimana itu bisa disebut sebagai teknologi yang ramah lingkungan seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Silvi. Jadi kembali ke definisi dari Green ICT sendiri adalah solusi teknologi yang benar. Jadi di sini dijelaskan, di sini adalah Green ICT kan semua solusi teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja lingkungan di seluruh perekonomian dan masyarakat. Nah, kenapa sih PMI ini termasuk Green ICT? Karena ketika tujuan dari PMI sendiri kan adalah bagaimana caranya supaya inventory itu bisa efektif dan efisien, yang artinya tidak ada excessive inventory, excessive waste. Jadi menurut saya mungkin kenapa PMI ini termasuk Green ICT karena tujuannya itu untuk mengurangi inventory berlebih sehingga bisa reduce cost, mengurangi biaya juga, energi dan limbah, seperti itu kalau menurut saya. Mungkin dari Mas Yufrizal. Ya mungkin cukup dari saya karena sudah sangat menjawab. Semoga menjawab ya Mbak Sylvia.
Iya Mas. Ya, ini mungkin agak membingungkan ya. Karena VMI itu sebenarnya teknologi yang sudah sangat lama gitu ya. Jadi pertanyaannya tadi Mbak Silvi ya. Ya, pertanyaan Mbak Silvi itu menurut saya bagus sekali gitu ya. Loh, kok ini teknologinya udah lama, kenapa kok tiba-tiba bisa dianggap sebagai bagian dari sustainable ICT lah, atau ya apalah namanya di situ. Itu apa yang membuat seperti itu gitu ya. Jadi ini menarik gitu ya. Jadi kenapa teknologi lain kok enggak, atau konsep lain kok enggak, kok malah konsep ini gitu kan ya. Nah itu jadi sebenarnya ini harus ada judgement ya. Judgement kenapa itu. Jadi sebenarnya tujuan VMI, CPFR itu sebenarnya sama. Tujuannya adalah ingin mengurangi salah satu chain yang ada dalam supply chain. Caranya bagaimana gitu ya? Caranya adalah kita sharing informasi gitu ya. Jadi sharing informasi yang kalau bisa itu tidak kasarannya kalau benar-benar petik lewat makelar gitu ya. Jadi sharing informasinya itu direct gitu ya. Jadi dilakukan secara tersentralisasi. Nah seperti sama dengan VMI gitu ya. Dengan adanya VMI maka kita mengurangi satu chain dan mengurangi beberapa aktivitas yang mungkin dianggap waste. Jadi kita tidak perlu pesan, dan kemudian yang bisa dilakukan adalah tinggal transportasinya aja yang tidak bisa dieliminasi kan gitu. Karena untuk pemesanan dalam konsep PMI itu si Walmart tadi sudah diberikan contoh dari Mbak Dara, Walmart tidak perlu pesan gitu ya, karena nanti yang mengontrol inventory yang ada di rakyat yang ada di Walmart itu adalah vendornya masing-masing. Jadi vendornya hanya perlu mengirimkan barang apabila level inventory yang ada di raknya itu sudah di bawah level minimal inventory-nya. Nah, kenapa itu menjadi green gitu ya? Ya mungkin salah satu yang menjadi green adalah ya tadi mengurangi waste tadi. Nah, tapi mungkin bisa diargue loh, kenapa yang konsep lain tidak gitu ya? Jadi konsep lain juga bisa masuk green. Nah, cuma ini mungkin saya berikan catatan. Ya ini mungkin di contoh di buku ini itu memberikan contohnya adalah VMI. Karena apa sih benefit dari VMI gitu ya? Jadi dengan adanya VMI tentu saja kita akan mengurangi beberapa aktivitas. Tentu saja untuk melakukan aktivitas kan butuh resource gitu ya. Resource itu kan berarti butuh kasarannya apapun yang kita setiap kita melakukan aktivitas kan butuh resource, dan mungkin kita akan emission misalnya kasarnya seperti itu. Nah jadi kalau kita mengurangi itu maka impact-nya adalah juga ada impact ke lingkungan. Jadi sebenarnya di sini itu poinnya adalah bagaimana kita itu memasukkan aspek lingkungan itu dalam setiap apapun decision making yang kita lakukan. Jadi gitu. Jadi sebenarnya tidak tergantung. Jadi kita bikin misalkan kita terapkan VMI itu tidak hanya memikirkan aspek ekonomi gitu ya. Jadi makin untung karena tidak ada kasarannya kita tidak perlu membayar orang kayak gitu ya, tapi juga dipikirkan bagaimana aspek itu terhadap lingkungan. Jadi mungkin itu yang bisa saya highlight ya. Jadi mungkin biar tidak membatasi bahwa cuma PMI saja, tidak ya. Jadi sebenarnya konsep-konsep lain pun kalau misalkan di situ ada aspek lingkungan, mempertimbangkan aspek lingkungan dalam penerapannya, yaitu itulah sudah kita namanya udah green, udah sustainable, karena sebenarnya kita kan memasukkan aspek itu dalam decision making itu ya. Oke, kemudian lanjut pertanyaan Mas yang tadi lewat ya, mohon maaf ya Mas Muhammad Fadila. Soalnya kayaknya Mas Fadila ini mirip sama ini ya, Mas Fahrudin itu loh, depannya tuh MF gitu terus. Itu sama tuh. Mohon maaf ya, silakan. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Ya, Mbak Dara dan Mas Rizal, tadi sedikit dijelaskan mengenai RFID, ada kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, untuk pertanyaannya adalah apa saja yang mempengaruhi pengaplikasian teknologi RFID itu di GCN, tapi mungkin dari sudut pandang usernya gitu mungkin, karena tadi sudah dijelaskan mengenai dari risiko terhadap pencurian data gitu, dan misalnya perusahaan berkaitan dengan modal perusahaan gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Fadil untuk pertanyaannya. Mungkin saya ingin menggarisbawahi di sini maksudnya untuk user dari pengguna yang customer, apa yang perusahaan maksudnya atau bagaimana Mas? Yang dari perusahaan Mas, yang mengoperasikan gitu. Oh ya, oke.
mungkin kalau dari segi perusahaan, salah satu tantangannya misalnya untuk produk ini sendiri kan dalam perusahaan skala besar menghasilkan banyak produk atau mass produk per bulan dan per periode waktu. Dimana kalau mengaplikasikan RFID ini misalnya untuk GSCM itu sendiri, nah untuk per periode waktu ini berapa waste yang dihasilkan atau berapa energi yang dihasilkan atau konsumsi listrik yang dihasilkan gitu mungkin. Namun RFID ini kan menggunakan tag untuk per masing-masing produk atau kumpulan produk. Nah mungkin itu tantangannya Mas, karena harus menggunakan banyak tag dan juga infrastruktur seperti scannernya juga akan lebih banyak. Misalnya di perusahaan kan ini hanya manufaktur, tentu nanti untuk di distribusinya akan begitu juga, dan di di proses penampungan akhir juga akan begitu juga seperti di warehouse, sehingga akan memerlukan banyak biaya mungkin dan banyak infrastruktur yang harus dibangun lagi. Mungkin Mbak Dara bisa menambahkan. Dari saya sudah sih seperti itu. Semoga menjawab Mas Fadil. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya mungkin saya agak ini ya, terkait dengan ini ya, penerapan RFID. Iya Bu. Apa ya kendalanya atau apanya sih tadi? Iya, yang mempengaruhi Bu pengaplikasiannya. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi pengaplikasian inovasi teknologi seperti RFID itu di perusahaan, di GSCM-nya. Oh gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita bahas tadi ya. Jadi intinya secara umum gitu ya, penerapan teknologi itu perlu dipikirkan plus minusnya gitu ya. Jadi perlu ada semacam analisis kelayakan gitu ya, benefit yang didapatkan dan juga cost-nya. Karena memang untuk ICT investment itu cukup tinggi, sehingga tiap industri itu harus memastikan bahwa pada saat kalau saya mau mengimplementasikan ICT itu benefitnya harus lebih tinggi daripada cost-nya. Itu dulunya. Nah, kemudian terkait dengan teknologi mana yang nanti mau diadopsi, nah itu sangat tergantung dari tadi saya bilang resource-nya tadi, dan juga resource tadi tidak hanya resource keuangan ya, tapi juga resource SDM juga yang perlu dipertimbangkan. Nah, khusus terkait dengan RFID itu teknologi yang sangat mahal. Tapi sekarang nggak juga ya, sekarang makin lama makin murah. Jangan dulu mahal banget gitu ya. Jadi yang pakai RFID itu hanya industri penerbangan. Kenapa? Terutama untuk barang-barang elektronik yang digunakan untuk pesawat gitu ya. Karena kalau barang itu hilang satu, udah kecil ya, hilang itu bisa ratusan juta hilang gitu ya. Sehingga untuk nge-track supaya barang itu tidak hilang dan juga barang itu sangat kecil, maka dengan menggunakan RFID worth lah ya. Ini maksudnya untuk mengantisipasi kehilangan barang yang mahal gitu ya, menggunakan teknologi yang sophisticated. Nah, seperti itu. Nah, tapi saat ini teknologi RFID makin lama makin berkembang, sehingga jadi makin murah. Nah, mungkin terakhir yang saya tahu gitu ya, jadi di salah satu supermarket di lupa saya, di US kalau nggak salah, lupa nama supermarketnya, itu RFID itu ditempelkan di produk, sehingga kita tidak perlu pergi ke kasir. Jadi kita hanya smart trolley namanya kalau nggak salah. Jadi kita tinggal masukkan saja barang-barang yang kita belanjakan itu di trolley, kemudian nanti ada semacam sensor kayak kita kalau di mall itu loh, kalau kita di pintu keluar kan ada kayak semacam tiang gitu ya. Nah di situ kita lewat situ saja, nanti semua langsung otomatis daftar belanjaan kita itu nongol gitu ya, dan kemudian kita tinggal membayar saja. Nah itu dengan menggunakan teknologi untuk capture data barang yang kita beli itu dengan menggunakan RFID. Jadi RFID-nya itu ditanam di bungkus produknya itu gitu ya. Nah itu salah satu bentuk RFID, tapi memang itu masih mahal gitu ya, sehingga belum diterapkan di semua supermarket, itu hanya percontohan saja. Nah, memberikan ide lah intinya gitu. Oke, semoga itu menambah wawasan pada adik-adik. Kemudian saya lanjutkan, tadi yang belum bertanya siapa ya? Kayaknya tinggal Mas Hendra. Mas Hendra hadir nggak ya? Ya, hadir Bu, hadir. Oh iya, silakan Mas Hendra. Ya Bu, terima kasih untuk kesempatannya Bu. Selalu jadi orang yang terakhir untuk bertanya. Makanya selalu memilih jadi orang yang terakhir ya. Iya Bu. Kalau Mas Faridin jadi orang pertama.
Saya yang terakhir, Bu. Penonton terkelompok lagi. Ya, terima kasih untuk Mas Fatima dan Mbak Fatima dan Mas Jufri Sal untuk presentasi. Udah terbiasa ngomong cepat jadi kebablasan aja. Gini Mbak, tadi kan sempat dijelaskan atau disinggung mengenai ICT for Green dengan Green for ICT. Di situ ICT for Green tujuannya untuk mengoptimalkan penerapan green practice ya. Nah, tadi juga di sisi lain diberikan data bahwa dari Green Incorporated 2% emisi karbon itu berasal dari perusahaan ICT. Ya, satu sisi ICT for Green, tapi perusahaan ICT sendiri memberikan emisi karbon sebesar 2%. Nah, mungkin bisa dijelaskan ICT penerapan apa indikator suatu ICT itu dikatakan green atau konvensional seperti apa gitu. Jadi mungkin buat orang-orang awam seperti saya mungkin bisa tahu terus apakah RFID ini yang tadi dijelaskan sebagai salah satu solusi green ICT ini termasuk dalam data 2% Green Incorporated tadi nggak sebagai penyumbang emisi. Nah, mungkin bisa ada data lebih lengkapnya data di Green Incorporated 2% ini perusahaannya apa saja gitu. Yang sampai RFID ini merupakan salah satu penyumbang emisi karbon ini dari perusahaan ICT. Seperti itu. Terima kasih. Oke, saya izin menjawab singkat ya. Mungkin sedikit kontra gitu kali ya Mas ya, kenapa ICT green tapi kok tadi perusahaan ICT malah menyumbang. Jadi kenapa perusahaan ICT menyumbang itu maksudnya mungkin dari limbah eksesnya atau chain-nya yang terlalu panjang seperti itu, sedangkan ICT for Green ini maksudnya support ICT di sini sebagai supporting tools gitu. Jadi karena ada supporting tools yang mana supporting tools ini tidak hanya untuk perusahaan ICT tapi juga perusahaan yang lainnya mau FMCG ataupun otomotif itu bisa menggunakan ICT untuk mensupport green supply chain. Sedangkan yang tadi perusahaan ICT mungkin dia memang belum menerapkan green ICT seperti itu. Mungkin dari Mas Jufrizal ada tambahan mungkin lengkap. Iya, jadi di sini tadi yang dijelaskan oleh Gartner Inch itu ya Mas ya, yang 2% emisi karbon dioksida global bersumber dari perusahaan ICT. Nah ini yang dijelaskan oleh Gartner Inch ini lebih ke arah perusahaan yang memang belum menerapkan green itu sendiri. Jadi ini hanya lebih ke arah ICT-nya aja Mas. Jadi ketika ada ICT ini permasalahannya seperti ini, nah bisa diselesaikan dengan green itu sendiri, karena ICT ini lebih, kalau yang 2% ini kalau yang saya baca ya lebih berfokus pada PC yang digunakan oleh perusahaan gitu. Jadi PC ini ternyata dalam penelitiannya, mungkin ini Gartner ini melakukan penelitian atau dalam dalam bentuk laporan di mana PC itu menghasilkan 100 sampai 200 watt dan juga 2% karbon dioksida gitu. Nah, dengan adanya permasalahan ini lalu dia diberikanlah solusi green itu sendiri, yaitu beberapa solusi yang sudah dijelaskan pada Making ICT ini gitu Mas. Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik sekali ya Mas Hendra. Terima kasih sudah jeli ya melihat ini ya. Jadi mungkin kalau boleh saya klarifikasi ya. Jadi yang untuk konteks yang presentasi ini itu adalah menceritakan tentang perusahaan ICT-nya sendiri. Jadi di industri ICT kita tahu ya bahwa
alat-alat elektronik itu kan membutuhkan, mungkin sudah dibahas kemarin ya minggu lalu ya, tentang waste, electronic waste gitu ya. Jadi ICT itu pasti dia akan memproduksi alat-alat elektronik. Nah, alat-alat elektronik itu kan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau kita berbicara tentang life cycle thinking, sekarang dengan adanya, kita tahu bahwa dengan menerapkan ICT itu, maka kita akan banyak mengurangi waste. Tapi di satu sisi, perusahaan ICT itu kan harus memproduksi lebih, karena makin banyak konsumen yang akan menggunakan ICT, kasarnya gitu kan ya. Nah, tentu saja di sini akan memberikan pressure kepada perusahaan ICT supaya dia juga memproduksinya dengan cara yang green gitu. Jadi juga dipikirkan tidak hanya kita memproduksi ICT-nya saja, tapi bagaimana kita juga memproduksi ICT yang green. Karena kalau kita tidak mikir sampai sejauh ke perusahaan yang memproduksi ICT, maka ya sama saja kan gitu. Jadi kita menyelesaikan masalah di tempat lain dengan ICT, tapi di satu sisi akan create demand, more demand untuk ICT, tapi untuk membuat produk ICT-nya itu yang waste-nya lebih besar. Nah, kan sama aja berarti gitu. Jadi ini terima kasih Mas Hendra udah raise this issue up gitu ya. Jadi kita paham gitu ya bagaimana kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah, maka kita pastikan bahwa penyelesaian kita itu tidak create another problem di tempat yang lain. Nah, inilah gunanya adanya life cycle thinking itu kayak gini. Sehingga kalau misalkan diketahui bahwa sekian persen itu ICT-nya berdasarkan dari perusahaan ICT, maka di situ artinya adalah ada tadi saya bilang tekanan gitu ya. Jadi perusahaan ICT ya jangan sampai harus punya usaha untuk membuat produksinya lebih green lagi, sehingga nanti produk yang akan digunakan oleh produk ICT yang digunakan oleh perusahaan yang lain itu green gitu. Kalau itu nggak green ya sama aja kayak mobil listrik gitu kan ya. Mengganti mobil listrik dari mobil bahan bakar minyak, tapi pembangkit listriknya masih dari batu bara lah, sama saja gitu. Jadi kita juga harus menyelesaikan pembangkit listriknya, sama juga hal seperti ini. Kita banyak menggunakan ICT, tetapi perusahaan ICT-nya juga harus memproduksi secara green gitu. Itu maksudnya. Jadi semoga di sini adik-adik juga lebih paham ya terkait dengan tadi saya bilang life cycle thinking gitu ya. Jadi seperti yang dibilang oleh Albert Einstein gitu ya, mungkin Peter Singer ya, bahwa to this problem is comes from yesterday solution. Jadi kita maunya buat solusi, tetapi malah solusi itu create another problem. Nah, sekarang dengan menggunakan life cycle thinking itu tadi, itu akan membantu kita gitu ya, supaya solusi yang kita terapkan sekarang itu tidak memberikan permasalahan baru yang muncul gitu. Jadi itu ya Mas Hendra, semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih Bu. Oke, jadi kayaknya ini semua sudah ini ya, sudah bertanya dan pertanyaannya bagus-bagus. Kalau bisa saya simpulkan, ya simpul sedikit saja gitu ya, bahwa memang peran ICT makin lama ini makin besar gitu ya. Karena apa? Karena dengan ICT itu banyak sekali proses-proses bisnis yang di situ tuh kasarnya membutuhkan resource itu bisa kita kurangi dengan sangat signifikan. Tapi di satu sisi ada beberapa kendala yang perlu kita pertimbangkan, bahwa untuk menggunakan ICT ini membutuhkan investasi yang cukup tinggi, sehingga di sini tiap industri memerlukan suatu analisis ya, analisis yang untuk menentukan jenis ICT mana yang memang dibutuhkan gitu ya. Jadi kasarnya analisis ekonomi lah, benefit cost analysis gitu ya. Jadi di mana di situ kita bisa mereduksi waste, tetapi tidak create another problem tadi ya, economic problem, atau mungkin tadi create another problem, create another environmental problem. Jadi kalau bisa tidak sampai seperti itu. Nah, sehingga untuk kuliah ini skop kita sih untuk kuliah ini yaitu tadi adik-adik mengenali beberapa konsep-konsep terkait dengan tadi ICT, green ICT, smart ICT, dan sustainable ICT. Apa itu fiturnya dan bagaimana peranannya itu akan meningkatkan benefit, meningkatkan atau implementasi di green supply chain. Serta adik-adik paham kita tidak semua bisnis proses yang ada di green supply chain itu butuh ICT kan, tidak. Jadi kita bisa memilih manakah proses bisnis yang kritis yang memang membutuhkan ICT. Jadi yang seperti apa ya, tentu saja proses yang membutuhkan resource yang terlalu banyak gitu ya. Sehingga kalau resource banyak tapi value added-nya dikit, kalau bisa kan dikurangi, malah kalau bisa dihilangkan. Dan kemudian itu tadi ya mengenali beberapa teknologi. Nah,
untuk kuliah ini teknologi yang nanti kita bahas ya sesuai dengan teknologi yang tadi sudah dibahas oleh teman-teman Mas Jufrizal dan Mbak Dara ya. Jadi memang banyak sekali teknologinya, cuma di sini kita akan membatasi sesuai dengan teknologi yang dibahas di textbook gitu. Jadi mungkin saya nanti nggak akan nanya teknologi yang lain-lain lagi gitu ya. Oke ya, mungkin itu saja dari kesimpulan dari saya. Ini mohon izin saya print screen ya foto adik-adik semua karena kayaknya dari admin kok belum ngasih ini ya, belum ngasih presensi. Mungkin lupa kalau pagi ini ada kuliah tambahan padahal tadi pagi sudah saya ingatkan. Baik adik-adik, kita ketemu lagi besok pagi insya Allah jam berapa ya, 7:30 ya? Ya, Bu. Iya, kita akan wrap up untuk ya menyimpulkan kuliah ini sekaligus mungkin saya memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan ujiannya. Ujiannya sih masih lama ya, sesuai dengan jadwal ujian yang sudah ditentukan oleh tata usaha, cuma mungkin jenis ujiannya, mekanismenya hanya informasi saja, jadi sekaligus kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya besok ya. Oke, mungkin dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah besok pagi. Selamat, ini masih udah siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu. Terima kasih Bu, selamat siang. Oh ya, nanti nggak di record ya, udah nggak apa-apa sih. Cuma ini aja. Ya, oke.